ketika penyidik menyita sesuatu barang dan kita memerlukan barang itu sebagai contoh, apakah itu berupa kendaraan yang di mana kendaraan ini kita gunakan untuk mencari sesuap nasi, mencari makan dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa pinjam pakai. Itu diatur di dalam pasal 23 Perkap nomor 10 tahun 2010. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cuma ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang penyitaan, karena mungkin teman-teman semua pernah mendengar namanya penyitaan, baik yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Oke, baiklah, saya akan jelaskan kepada teman-teman semua. Pengertian dari penyitaan menurut pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan membuktikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa penyitaan dilakukan itu untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian, benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda-benda yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi apabila ada benda yang sempat diambil oleh penyidik namun ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut akan segera dikembalikan kepada orang yang berhak. Itu diatur di dalam pasal 39 KUHP. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa ketika penyidik menyita suatu barang yang dimana diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana dan tidak terbukti bahwa barang ini berkaitan dengan suatu tindak pidana, penyidik akan segera mengembalikan barang bukti ini kepada pemilik atau orang yang berhak memilikinya. Kemudian mungkin teman-teman semua akan bertanya-tanya, kapan barang bukti ini dikembalikan? Mungkin teman-teman semua akan ada yang bertanya seperti itu. Oke, saya akan jelaskan. Di mana diatur di dalam pasal 46 KUHP ayat 1 bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila pertama, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Jadi ketika tidak diperlukan lagi, itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian bagian B, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Jadi ketika tidak terbukti, tidak cukup bukti, barang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bagian C, perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Jadi di mana di sini perkara tersebut ditutup demi hukum, tetapi ada kecualinya apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, bisa saja barang bukti ini tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian masuk ke ayat 2, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak, sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oke, kita lanjut. Pada tahap penyidikan, barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai, di mana di sini barang bukti bisa dipinjam pakai. Pihak yang berhak itu diatur di dalam pasal 23 Perkap nomor 10 tahun 2010. Itu disebutkan bahwa barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak. Jadi di mana di sini ketika penyidik menyita sesuatu barang dan kita memerlukan barang itu sebagai contoh, apakah itu berupa kendaraan yang di mana kendaraan ini kita gunakan untuk
mencari sesuap nasi, mencari makan dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa pinjam pakai. Itu diatur di dalam pasal 23 Perkap nomor 10 tahun 2010. Yang dimana isinya barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak. Jadi kita bisa pinjam pakai. Walaupun itu disita oleh penyidik, tetapi kita bisa pinjam pakai. Tapi teman-teman juga harus ketahui bahwa pinjam pakai ini kembali lagi kepada penyidiknya. Apakah penyidik memberikan atau percaya kepada kita bahwa suatu saat ketika penyidik memerlukan barang bukti ini kita bisa kembalikan lagi, bisa saja penyidik memberikan kepada kita. Tetapi ketika penyidik tidak percaya bahwa barang bukti ini tidak akan bisa dikembalikan pada saat diperlukan, bisa saja penyidik tidak memberikan, teman-teman, seperti itu. Jadi wewenangnya ada pada penyidik, apakah dia percaya atau tidak. Seperti apa yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap barang yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Tetapi jika benda tersebut dianggap berbahaya akan disita oleh negara untuk dimusnahkan ataupun dirusak agar tidak lagi dapat dipakai. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa barang bukti ketika sudah tidak diperlukan lagi, barang bukti itu akan dikembalikan ke pemiliknya. Tetapi ketika barang bukti itu membahayakan, bisa saja barang bukti itu diambil alih oleh negara dan dimusnahkan. Sebagai contoh, minuman keras, sabu-sabu, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika apa yang saya sampaikan ada yang keliru, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, teman-teman. Sedikit pun tidak ada niat untuk menggurui teman-teman semua karena saya juga baru belajar yang namanya hukum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.